kelompok dalam Islam Bu, ada Khawarij. Ini berlawanan banget dengan Murji'ah. Yang satu terlalu keras, yang satu terlalu apa Bu? Namanya berzina, dia dosa besar, masuk neraka, kafir, Khawarij. Maka kalau ibu lihat orang-orang Khawarij itu pokoknya kafir, bunuh. Di mana itu Bu? Di Indonesia kayaknya nggak ada. Kalau pengikutnya ada, kalau di Arab ada tuh, sampai perang tuh bunuh. Para ulama kebanyakan kalau sekarang di ISIS, kalau itu pengen tahu. Kata Nabi ciri-ciri Khawarij itu pintar, hafalan Quran yang lancar, tapi cuma sampai tenggorokan aja, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini, lancar-lancar. Itulah Khawarij Bu. Jadi mengkafirkan orang atau pelaku dosa besar. Saingannya Murji'ah, orang-orang di pemerintahan kebanyakan, para ulama yang di pemerintahan. Tidak apa-apa boleh, tidak apa-apa. Silahkan ibu lihat Murji'ah banyak di pemerintah. Kalau Khawarij di pemerintah, perang, bunuh, ya itu beda sekali. Ini sangat meremehkan. Kalau ini sangat, kita Ahlus Sunnah wasatun, pertengahan. Namanya orang berdosa, ya dia masih beriman. Tapi kalau Murji'ah bilang orang berdosa, enggak apa-apa, orang beriman berdosa-dosa enggak ngefek. Ibu terima enggak? Ada orang berdosa, yang penting kan beriman. Enggak ngefek dosa kepada imannya itu, enggak ngefek, dia tetap akan masuk surga. Orang itu kalau sudah beriman, dosa itu enggak ada efeknya. Sebagaimana orang kafir, amal soleh itu tidak ada efeknya. Maksudnya orang kafir beramal soleh masuk surga enggak mungkin. Orang beriman berbuat dosa, artinya itu orang Murji'ah. Enggak apa-apa, akhirnya apa-apa enggak apa-apa. Coba lihat ulama-ulama yang ada di pemerintah, apa-apa enggak apa-apa. Udah dong gampang kayak gitu. Tapi Khawarij yang di luar pemerintahan, apa-apa enggak boleh. Jadi keras banget, ini lunak banget. Kita di tengah-tengah ummatan wasatun, Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Kalau ini sih mau belajar, jadi dia bisa melihat. Tapi tetap ilmu dikit ya. Bedanya Khawarij dengan Murji'ah. Kalau pengen tahu pemikiran Murji'ah itu ada di Sa'id Akhil. Kalau ibu pengen tahu, Khawarijnya ada di siapa kemarin ya? Domisan pengikut ISIS yang terbunuh, yang sekarang paling mencuat ISIS. Kalau di Suriah, kalau di Irak itu kelihatan. Jadi kalau ada ISIS, ada Taliban, ada Al-Qaeda. Nah, yang mujahid-mujahid itu ini Bu, kalau pengen tahu. Nah, para ulama Suriah, Saudi, Mesir, di sini mufti-muftinya yang bagus-bagus. Kalau FPI itu bukan Khawarij kan? Khawarij kan kata musuhnya. Insya Allah enggak. Kalau menurut yang saya baca dengan ilmu ya, insya Allah enggak, masih Ahlus Sunnah. Khawarijnya itu kata yang benci kalau itu sih. Bukan karena tahu ilmunya gitu loh. Orang bodoh bilang Khawarij loh, enggak tahu mempelajari ini. Khawarij itu yang dulu anti Ali. Maka seorang Khawarij itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bawa Quran, hafid Quran. Pembela alinya namanya Syiah. Ternyata Syiah menggunakan kesempatan. Pengikut Ali bukan Syiah. Syiah itu kontra dengan Khawarijnya. Jadi menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi Syiah dan Khawarij itu seperti ini nih, bermusuhan. Tapi sahabat Ali dan Ahlus Sunnah yang lain di tengah. Kalau itu kompleks sekali, mau dipelajarin aja kalau mau, cuma luas sekali. Terus Ahlus Sunnah ngapain tentang Ali dan Aisyah, Ali dan Muawiyah? Ini Bu, rawat
tawakuf, diam. Ya, tawakuf itu wakof, tahu wakof? Wakof muslimin, dah jangan ngomongin tawakuf, wakof jadi diam gitu. Kenapa? Para sahabat semua ya iya dong, istri Nabi alim. Kita kena fitnah, jangan. Kalau kena fitnah Syiah nanti kita malah ke Ali ya. Kalau kena fitnah yang lainnya berarti alinya, padahal Ali juga termasuk 10 orang yang dikabarkan Nabi dijamin surga. Kita ngomong atau menghakimi para sahabat jauh sekali. Siapa kita ya? Sana udah jelas surga, kita surga aja nggak jelas, kata Ustadz Adi Hidayat. Surga nggak jelas, nanti antri dihisab juga berapa lama. Ngomongin mereka tawakuf, wakaf saja, tidak lebih. Bilang aja iya ada khilaf di antara mereka, nah gitu aja. Biasa, namanya orang pintar ketemu orang pintar ya biasa. Masa orang pintar sama orang pintar jalan bersama terus? Ya, khilaf itu pasti ada. Tapi kalau khilafnya antar penduduk surga malah nggak apa-apa ya. Kalau kita antar yang nggak jelas penduduk surganya khilaf, berbeda pendapat, lebih untuk masuk nerakanya itu lebih. Mereka sudah dijamin surga, ngapain kita ribut? Mereka tuh mau gontok-gontokan, mau kalau bahasa kitanya sudah dijamin surga, silahkan lakukan semaumu gitu. Para sahabat terus bukan berarti terus melakukan semaunya, walaupun dibilang surga, tapi tetap ya tetap taat. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Awas sepertengahan, jadi kita di tengah-tengah. Majmuahnya ini hurufnya ada 5 Bu. Lin, lana, yalinu. Lin, lunakkan, lembutkan. Umaro, si Umar. Hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Itu di tengah-tengah, sifat pertengahan. Berarti dia berada di antara sifat ini dan sifat itu. Ini itunya apa Bu? Mereka Bu. Oh mereka. Dia berada di antara siapa dengan siapa? Kan ini pertengahan. Keras dan lunak. Keras dan lunak. Kalau keras itu sidah Bu yang dimaksud. Sidah yang Ibu maksud keras. Sidah, lunaknya apa? Lunaknya lin ya. Apakah sidah dan lin berlawanan? Sidah lawannya rokhawah, berarti ini berada di antara rokhawah dan apa? sidah. Mereka sepasang kan? Sidah itu nempel, kuat, macet ya Bu ya. Seperti dal, da kan macet Bu. Da, di, du. Rokhawah mengalir suaranya. Dal dikasih titik apa? Dal dikasih titik. Sidah contohnya, sidah kan macet, nempel kuat. Ini, Ibu ya, ini kuat loh ini. Yang rokhawah mengalir kasih titik aja. Perwakilannya yang gampang. Mengalir ya, mengalir terus, tidak ada ujungnya. Ujungnya satu kalau nafasnya habis. Itu bukan ujung ya, itu sih nafasnya habis. Andaikan nafasnya nggak habis, ini huruf tidak akan mentok-mentok. Tapi kalau dal selesai dia,
da, di, du. Mati juga selesai yang mentok maksudnya. Bade, mantul karena ada batas. Kalau bola tembok misalnya ya mantul kan lantai. Bade, coba dal, zalilu bal. Nah yang 5 ini tidak boleh macet. Misalnya lam ya, kita bilang coba lam sukun alhamdulillah ya, alhamdulillah alhamdulillah nggak boleh. Ada mimnya juga langsung aja alhamdulillah. Jelek sekali ya kalau pakai siddah. Pakai rokhawah alhamdulillah, salah juga. Terus gimana ya di antara itu silakan jangan macet alias sedikit, jangan alhamdulillah itu namanya macet. Rokhawah kan dialirkan ya, tengah-tengah aja yang bagus seperti yang ibu baca tuh. Sudah L ya udah alhamdulillah. Nunnya amta, mimnya amta. Kalau bacanya amta itu apa bu? Sidda. Amta apa? Rokhawah. Jangan mereka berdua, jangan pakai di tengah-tengah. Maksudnya yang nggak terlalu dikit, yang nggak terlalu banyak. Macet itu dikit, mengalir itu banyak. Tawassut pertengahan. Lam bisa al il ul nun an in un. Yang ain ini bu yang lumayan butuh usaha, monggo ya dilatih. Kadang kita membaca ain tuh iya karena budu belum geser ke tengah, karena budu. Nah ya, kedengaran bunyi nah. Iya karena nah budu. Muqtadin mu'tadin, berlebih-lebihan artinya, melampaui batas. Wallahu a'lamu la a'budu. Monggo bisa ke tengah ya. Kebanyakan siddah. Kalau rokhawah tambah susah lagi. Coba ain rokhawah ada yang bisa? Susah sekali rokhawah itu. Jadi bilangnya gini bu, jangankan siddah, tawassut aja nggak nyampe gitu ya. Kebanyakan siddah la a'budu ma ta'budu gitu, kebanyakan siddah. Silahkan ainnya atau biar geser ke tengah. La gitu ya, mata begitu. Ba'da ada a itu namanya geser ke tengah. Kalau rokhawah mana mungkin karena susah. Jadi kebanyakan pada jatuhnya malah sifatnya syiddah. Padahal ain termasuk tawassut. Mim ibu bisa in lakum dinukum waliyadin, itu udah di tengah. Coba lakum dinukum waliyadin, ada yang begitu pernah dengar? Ada. Nah itu bilang jawab kok pakai siddah sih ya. Pelit amat. Ada yang dinikmati lakum dinukum waliyadin. Iya ngelagu tapi jangan rokhawah gitu ya bu ya. Ceramahin tentang sifat ngelagu kok ini. Maksudnya mimnya bukan ketemu mim, bukan ketemu ba, kok dilagukan, itu namanya rokhawah. Jadi dengung. Roh insyaallah bisa ya. Roh mursalin, sudah ada R-nya sudah cukup. Jangan mursalin, itu rokhawah. Atau enggak ada minal mursalin, dikit amat di tengah. Tapi di sini di musiki cuman ain alhamdulillah. Kebanyakan itu ain yang masih kurang. Kalau lam nun sudah bagus,
itu, min sama roknya juga sudah cukup. Ainnya nanti kita tetapkan lagi. Atau ibunya sudah sadar, siap-siap dapat ain. Siap-siap ya kalau dapat ain. Nawasutnya dimain. Mainkan. Yang agak sulit kalau tetapnya di belakang itu yang satu pakai sadar, yang satu enggak. Itu kadang hampir sama. Bacanya kadang-kadang seperti hampir sama. Ya hampir sama, bedanya cuma di suara ya, hentakan. Mustakir, jadi hentakannya aja. Beda sama kalau nggak ada tasdidnya, contohnya apa ya? La wazar, biasa aja. Wazar, datar aja. Jangan wazar, jangan dikagetin. Kalau dikagetin khusus yang bertasdid. Bedanya di suara gitu ya. Kalau jumlah R-nya, nah sedang-sedang aja, namanya tawas. Pertengahan kan sedang di tengah. Jangan la wazar, belum ada R-nya. La wazar, mantap banget. Rohawah. Jangan banyak-banyak. Wal asr, jangan. Wal asr, jangan juga. Wal asr, udah cukup itu, ada R-nya sudah cukup. Dikira-kira orang Arab bilangnya baina. Apa itu Bu? Baina. Baina itu artinya di antara, tapi dua kali disebut baina. Sedang atau kira-kira. Orang Arab kalau bilang kira-kira bisa baina atau lumayan. Baina itu lumayan. Gimana? Lumayan. Enggak dikit enggak banyak ya. Lumayan. Baina di antara. Memang ada ya baina itu sih. Ada. Ya. Kalau maza nggak ada ya. Nggak ada. Kalau lah maza didoroba. Tidak apa-apa dipukul. Maza didoroba. Apalagi sudah ya, maknanya udah. Lembutkan. Umar karena si Umar itu berat. Dikit-dikit menghunus pedang, dilus-lus dari lembutkan, lunakkan Umar. Monggo dari belakang sudah hafal. Tawassutun lin Umar. Tawassutun lin Umar. Tawassutun lin Umar. Tawassutun lin Umar. Apa itu tawassut Bu? Sifat pertengahan antara Sida dan Rokawat. Tidak terlalu ya dikit, tidak terlalu dikit ya, hurufnya diucapnya tidak terlalu panjang banyak. Monggo ini pertengahan. Alhamdulillah cukup. Jangan alhamdulillah, jangan. Itu banyak rokawahnya berarti. Rabbil jangan. Lihat maksudnya. Sifatnya apa? Kasih. Karena yang bisa memberi sifat itu tanda kalau bacaannya bertajwid. Salah satu makna tajwid itu adalah memberikan setiap huruf sifatnya. Kalau nggak dikasih atau malah dikasihnya sifat yang lain, itu namanya bacaannya tidak bertajwid. Jadi menilai orang kalau dari bacaan Quran silahkan ya. Kalau itu jadi juri atau jadi panitia seleksi, ini ustaz mau ngajar di kutab saya, suaranya bagus-bagus semua, ibu nilai tawassutnya. Kalau
ininya sama, itunya sama, bacanya sama, apalagi yang dimulai ya bingung ini awasnya kalau ya enggak istilahnya. Jadi dari yang lebih dalam untuk membedakan, soalnya sama-sama hebat ya enggak. Sedangkan ibu harus milih salah satu, lah sama semua nanti dolim. Ya udah nilai tawasudnya kalau ada yang unggul tawasudnya ini bagus, yang ini tawasudnya kurang, boleh itu jadi tambahan untuk penilaian. Alhamdulillah teorinya cukup. Selanjutnya kita ini huruf apa Bu? Hamzah apa alif? Hamzah. Kenapa? Kenapa kok Hamzah bukan alif Bu? Coba Ibu bedakan. Ini ada 3 ya. Huruf apa Bu? Jawab belum jelas. Ya. Sekarang kita kasih. Nah, sudah jelas sekarang. Huruf apa? Alif. Kalau begini tuh alif. Kalau ini Hamzah. Ini kok beda? Oh, namanya Hamzah apa gitu beda ya? Ini Hamzah wasol, Hamzah ngasih namanya susah itu. Yang betul Hamzah wasliyah. Ada sodnya. Wasola, so diambil sodnya nih kecil, bukan domah Bu ya. Sod Hamzah wasliyah yang ada kepala beginian, Hamzah qot'iyah, wasliyah qot'iyah, alifun, ini alif. Ini apa? Bilang bikin bingung ya. Mau bilang alif bukan alif ya. Mau bilang Hamzah kok enggak ada. Enggak ada ininya. Kita kasih Bu ya, Quran standar. Kita kasih sod kecil. Bukan domah. Kalau domah dibacanya nanti ubtidoa. Nah, kalau Quran standar enggak ada harokatnya, Ibu harus ngasih harokat sendiri. Tadi sudah berusaha ngasih harokat ya, fathah Bu ya. Abtidoa salah. Ibtidoa betul, ubtidoa salah. Kok i betul ya? Nah, cara ngasih harokatnya itu Ibu lihat huruf ketiga. Mana huruf ketiga Bu? Coba dihitung ini ada berapa huruf? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nomor 1 sebutkan namanya. 2, 3, 4, 5. Alif. Hamzah. Lihat huruf ketiga yaitu huruf A. Rumusnya begitu, lihat huruf ketiga. Jika domah ya. Jika domah baca U. Jika bukan domah baca I. Nah, Ibu yang baru itu sudah paham belum? Paham belum Bu? Bisa diomongin cara ngasih harokat begini gitu. Teori monggo. Cara ngasih harokat Hamzah ada 2. Lihat huruf ketiga harokatnya apa gitu. Jika domah baca U. Jika bukan domah baca I. Gampang banget ya. Semoga tidak bingung. Karena gampangnya tuh pakai banyak. Semoga tidak bingung. Tes aja lah, tes untuk Ibu yang punya. Ini ada Hamzah lagi. Ini Hamzahnya wasliyah, ini shad bukan domah Bu. Bacanya gimana Bu? Bacanya gimana ini? Lihat huruf ke 3. 1, 2, 3.
Jika doma baca u, jika bukan doma baca insur. Salah apa betul? Salah. Salah karena Doma. huruf ketiganya doma. Nanti kasusnya baik, monggo dimainkan aja rumusnya, langsung dilihat huruf ketiga doma bukan. Ya, mari dipanggal ya, alias sama-sama digas, cuman zal bagian bawah, tak bagian atas. Deket ya, deket bahasa Arabnya korib, bahasa Indonesianya karib. Sahabat karib, dari mana kafnya itu? Korib, korib, maka idghamnya mutaqoribain. Imam Syu'bah ada idgham mutaqoribain. Kalau Imam Hafiz enggak ya, di situ aja bedanya. Tapi sahih semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didapatkan, ditaksin, ditalkin oleh malaikat Jibril, sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai akhir.